Oke, sekarang kita udah nyampe di terminalnya, namanya JICT, Jakarta International Container Terminal, dan gua pengen ngulik-ngulik tentang bagaimana operasional kerja mereka sampai mereka bisa mengelola pelabuhan segede ini. Dan ini parkirannya dan kantornya di sebelah sana. Kalau misalnya kalian lihat, ini kantor operasionalnya Jakarta International Container Terminal, dan di sini tuh ada beberapa operator kayak Koja, terus kayak ada TPK 2 yang sebelah sana. Nah, ini sekarang kita datang ke salah satu terminal yang paling aktif untuk ngurusin ekspor impor di Indonesia. Makanya sekarang kita mau masuk dan let's go. Kita lagi naik ke kantornya. Jadi kantornya ini atas katanya Control Tower, dan sekarang kita posisi lagi di JICT. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu JICT apa, JICT adalah Jakarta International Container Terminal yang katanya pelabuhan ini tuh terbaik di Asia. Dan ini tuh ngehandle banyak banget kontainer dari ekspor impor. Dan sekarang gue pengen tahu, katanya ini otaknya si pelabuhan, karena di sini tuh kontrol semuanya, keren. Kontainer masuk, kontainer keluar, kapal masuk, kapal keluar. Pokoknya gue juga nggak ngerti harus kayak gimana. Dan sekarang kita pengen ketemu sama manajernya, karena udah janjian sama manajernya. Nah, ini manajernya guys. Halo. Ini, halo Pak Faisal. Ini manajernya Pak Faisal, betul ya? Betul, Pak. Pak, saya Julio Ekspor, karena kita saat ini tuh punya segmen Pak, ada apa di pelabuhan. Oh gitu. Jadi makanya kayak pengen ngulik Pak, pelabuhan boleh apa ya? Oh boleh, silakan. Karena kayak kita ekspor nih Pak, cuman kadang-kadang kalau masuk ke pelabuhan tuh suka bingung, kayak di pelabuhan tuh ngapain kerjanya, terus kayak ini kontainer masuk gimana, kapal sandar gimana. Nah, makanya sekarang ini orang yang tepat untuk diajak ngobrol. Siap. Gitu. Nah, kalau ini apa Pak kantor ini? Ini tepatnya Jakarta International Container Terminal. Jakarta International Container Terminal. Salah satu terminal terbaik dan terbesar di Indonesia. Wow. Oke, saya tahu itu. Katanya di sini ada 3 terminal ya Pak ya? Betul. Terminal apa aja? JICT, yang paling gede. Yang paling gede. Terus NPCT 1. NPCT 1 dan Koja. Koja. Oke, sekarang kita lagi di JICT, dan ini katanya otaknya pelabuhan ya Pak? Ya. Tapi kok saya lihat tuh kayaknya orangnya dikit ya Pak ya? Udah sistem kali Pak? Udah, semua udah computerized. Oke. Udah computerized. Kalau sekarang kita kayak ngulik-ngulik boleh Pak? Oh silakan. Nah, silakan, nguliknya silakan. dari mana Pak? Kalau misalnya boleh tahu? Mana yang Pengen tahu ya? pengen tahu, Oke. yang lebih nyaman? Boleh di ini nggak pakai divisi-divisinya yang kita coba pretelin, satu divisi pertama apa gitu? Ya, jadi di saya ini adalah otaknya operation. Oke. Kalau orang awam, apa sih otak itu fungsinya? Jadi yang sebelah kanan kita ini adalah perencanaan lapangan. Ini perencanaan lapangan. Nah, jadi dia semua yang mengatur di lapangan. Jadi kontainer terletak di mana, bongkar di mana, impor di mana, dan Oke, sebagainya. berarti ini kalau di lapangan itu kan kontainer di stacking tuh Pak, beda-beda. Iya. Berarti posisi kontainer di mana, di stack berapa? Iya, Itu mereka ada harus di sini? tahu. Iya, di sini. By system semua. Oke. Jadi semua kapal, semua pelabuhan, semua tujuan, semua terbaca di sistem. Tapi kalau misalnya Pak, kayak contoh ya, kalau saya nih punya gambaran kayak kontainer kan masuk nih Pak ke pelabuhan, itu kan nggak langsung ke kapal. Enggak, Siwai dulu ya? ke Siwai dulu. Di stack kan Pak? Di stack. Nah, ini tugas teman-teman perencanaan lapangan ini yang dia memikirkan. Ini tujuannya kemana nih kontainer? Terus stacknya di mana ya? Di row ke berapa? Di row berapa, di blok berapa, tier ke berapa. Nah itu dulu Pak, saya pernah ngerjain domestik Pak, itu nyarinya pakai ini loh Pak, pakai Manual. Manual SP2, terus sekarang udah gitu udah cari Java. kayak kontainer saya di mana ya? Itu 20 tahun yang lalu. Kalau ini gimana Pak? Sekarang dari gate aja kita udah pakai sistem, udah pakai barcode. Udah harus tahu nih taruhnya di Situ mana? dah, begitu dia masuk gate, dia udah kelihatan. Oh keren. Teman-teman ini yang memikirkan dia, dan itu semua dari kelompokkan berdasarkan beratnya, tujuannya, kapalnya, Barangnya pun. ukurannya, semua di situ. Oke, wow keren. Selanjutnya ke sebelah kanan, Oke, sebelah kiri ya. Kita ke sana ya Pak. Kalau sana perencanaan kapal. Kalau sini perencanaan kapal. Perencanaan kapal. Jadi kalau di sini saya lihat ini kan langsung dermaga nih Pak. Ya. Kapalnya berapa banyak kapal sih Pak yang bisa muat sampai ke sana? Ini kan dia masuk apa sih bilangnya dermaga ya? Ini dermaga barat, yang sana dermaga utara. Nanti kalau di barat ini kita bisa 4 kapal, di utara bisa 3 kapal, plus Koja itu masih bisa 2 kapal. Itu kapasitas kapal berapa Pak? Kalau misalnya yang kayak masuk dermaga ini, satu kapal tuh yang berapa tius? Lebih kapasitas? panjang kapal lebih kurang 300-an.
300 meter. 300 meter. 3 kali suka ini tuh apa? GBK. bola. 3 kali lapangan bola. Kelihatannya kecil kalau dari sini. Kecil. Tapi disuruh jalannya 3 kali. Kalau bongkar muatnya relatif tergantung volumenya. Oh gitu. Oh Tapi ya rata-rata kalau udah 300 meter di atas 3.000-4.000 lah. Oh, 3.000-4.000 tius ya? Terus. Oke, berarti kalau misalnya di sini yang ngurusin keluar masuk kapal? Iya, jadi yang kiri perencanaan kapal, ini perencanaan lapangan, yang tengah ini control tower. Mereka yang memastikan bahwa pekerjaan kiri dan kanan benar. Oke, Pak, saya penasaran Pak sama kapal Pak. Boleh lihat nggak Pak? Boleh, Kayak boleh. sistemnya. Mari silakan. Ini kita, ini live. Ini live. Ini tuh yang itu ya, yang di dermaga barat ya? Ini utara. Itu aktual di sana dia. Oh, di sana SICT. Kalau kayak gini apa sih Pak yang dilihat Pak? Ini kita lihat memastikan ini muatan dia memang harus sesuai dengan sistem kita di sini. Ini kan udah ada posisi lapangan, nama kapal, nomor kontainer, posisi di kapalnya by row tier. Tapi kan yang kelihatan cuma di sini Pak. Yang di sebelah sananya enggak ya? Kelihatan. Oh, ada beberapa kamera ya? Iya, kelihatan. Oh gitu. Dan di sini kita ada satu operator, 2 soloiski, ada satu di dermaga, satu di atas kapal yang memastikan itu. Oh, jadi kalau misalnya kayak nomor kontainer naik harus yang ini, berarti harus di ini di row keberapa gitu? Correct. Oh, berarti saya baru tahu ya Pak ya. Ternyata ini tuh ada susunannya ya? Ada susunannya, karena satu kapal tidak. Ini semua beda tujuan. Ini. Oh, gitu. Ini kan ada ke Batangas, ada Cianmen, ada Makassar, ada Surabaya. Oh. Jadi tidak semua kontainer ada satu tujuan. Ini bisa 5 sampai 10 tujuan. Duh, kalau 10 pelabuhan. bedanya berarti dia harus berhenti di transit mana? Iya, correct. Terus diturunin. Iya. Oh, berarti kalau kayak gitu asumsi saya, logika saya, kalau dia mau transit yang pertama ya Pak ya? Iya. Berarti dia taruh paling atas ya? Iya, betul. Jadi suruh turun duluan nih. Turun duluan. Oh ya. Kamu duluan. Yang paling bawah berarti yang pelabuhan terakhir. pelabuhan terakhir, oke, naik angkot Pak. Iya. Tapi Pak, kalau saya berpikir tuh naik sini tuh diacak loh Pak. Oh enggak Ya? Enggak. Saya pikir kayak misalnya contoh, setahu saya kalau misalnya kayak SICT kan internasional ya Pak ya? Terus kirim ke Singapura, dari Singapura langsung kirim kemana gitu, satu kayak random gitu enggak ya? Enggak. Jadi semua dari sini udah kita filter. Tujuannya Singapura, Malaysia, Thailand, China. Oke. Dan di kapal pun dikelompokkan. Nah, itulah gunanya teman-teman lapangan tadi. Cewek lapangan itu dia kelompokin. Dikelompokin sesuai dengan berat. Karena kapal pun dia yang berat harus di bawah. Wake and after dawn. Yang gitu. terberat di bawah, kamu yang kurusan di atas. Oh gitu. Karena kalau beratnya ini kapalnya miring. Iya. Masuk akal. Baru tahu saya. This is special stability namanya. Oh iya benar, ini ilmu baru nih. Oh, berarti kalau control tower yang ngurus gini semua. Iya. Kalau yang di sana perencanaan kapal. Perencanaan kapal. Boleh Pak, boleh lihat ya? Oke, mari. Soalnya saya belajar katanya sebelum kapal masuk ya, saya kalau dari pesawat nih Pak, turun itu kan kapal banyak banget tuh. Terus diem kan kapalnya kan? Iya. Katanya mereka nggak boleh masuk dulu ya, suruh ngantri dulu ya? Suruh ngantri dulu. Nah, tapi kalau di kita perkecil antriannya. Itu gimana? Gimana caranya pes service. Jadi yang datang duluan dia yang masuk duluan. Oh, gitu. Saya berpikir tuh kayak udah ada jadwalnya, misalnya contoh Evergreen punya kapal, masuk meskipun dia belum datang ya ditungguin dulu gitu ya? Oh enggak ya? Kalau kita pes service. Oh, memang mereka punya window, tapi tetap prioritas layanan yang datang pertama. Oh iya. Sekarang setahu saya kayak Evergreen, kan saya pernah ngomong sama pelayar, mereka tuh udah punya slot tanggal kapan segala macam gitu ya? Betul. Tapi pokoknya kalau di sini siapa? Tapi kalau dia keluar dari jadwal dia, mereka harus sabar. Oke gitu. Iya menarik. Jadi prinsipnya kita harus memberikan mana yang datang itu yang kita berikan. Oh iya Pak. Tapi di sini kan katanya di sana tuh ada batasan ini apa ya Pak? Bilangnya kayak border ya, kayak batasan kayak kapal tuh nggak boleh masuk dulu ke dalam karena misalnya mereka disuruh ngantri. Iya, gitu. itu namanya breakwater atau kolam labu kalau bahasa Oh iya, breakwater. Jadi mereka nunggu di luar. Tapi kalau kayak gitu berarti ngurusin masuk keluarnya di sini Pak? Di sini ya. Approval dari government, kita atur kapan dia jamnya, waktunya, standar dan berlayar kita tentukan di sini. Oke, menarik. Ini keren banget sih sebenarnya. Kalau misalnya pengen tahu Pak, kayak flow lainnya ada nggak di sini? Apa cuma 3 divisi itu aja? Ada. Ada nggak Pak yang bisa dikulik gitu yang bikin kita tercengang kayak tadi? Oh ternyata kapal tuh yang berat harus di bawah, yang enteng harus di atas, kayak gitu-gitu. Terus kayak misalnya kontainer Pak, kapal gitu. Truk. Ngurusin truk nggak? Enggak, kalau truk kita punya divisi sendiri, namanya Gatehouse Service. Oh, berarti bukan di sini. Kalau di sini murni kapal dan kontainer. Ya. Pak, kalau pengen tahu Pak, kayak nyusun kontainernya tuh gimana sih Pak? Sini.
planner salah satu ship. Ini kan ship. Ship ini dia lebih fokus ke kapal. Dia yang merencanakan cara memuat kontainer ke kapal. Jadi kalau misalnya data ini Pak, ini kan kayak dapat data kontainer nih yang masuk nih. Itu datanya dari mana sih Pak? Jadi si pengguna jasa, pertama dia booking di billing, dia cetak kartu, beberapa jam kemudian barangnya jalan masuk ke gate. Nah di gate itu semua udah by system, begitu dia scan barcode, dia udah muncul seperti ini. Oh jadi ngedeteknya dari waktu dia ngisi billing ya? Iya, iya. Billing itu entry data pertama. Oh berarti langsung di-collect, dia kan ketahuan tuh pakai dia mau ngirim tanggal berapa, kapal apa, terus kemana gitu ya? Tujuannya kemana. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, kan ada juga kontainer yang batal ngirim tuh, tiba-tiba cancel. Iya, kalau kayak gini si pengguna jasa cukup kontak ke si pengirim kirim email ke kita langsung. Oh, diganti sama yang lain ya? Iya. Oh gitu. Kalau ini apa ini? Nah ini storage kapal tuh. Ini storage kapal. Ini baynya. Oh. Nah, ini lapangan. Ini lapangannya. Oh, kalau lapangan ini CY-nya? CY-nya. Oke. Itu kapalnya. Oh, banyak ya halamannya ya? Ini kapal panjang kapalnya. Oh, gitu. Kalau di pesawat, ya, ini karena orang awam ya kalau di pesawat. Ya? Kursi. Nah, ini kursinya nih, by, row, Iya, nah, kiri kanan. Oke. Jadi lebih gampang maunya. Lapangan juga seperti itu. Namanya dia block, slot, row, tier. Oh, block, slot, row, tier. Ya. Berarti kalau yang di ujung sana itu yang ngurusin ya, Pak? Kayak misalnya si kontainer mana? Ya, dia lapangannya. Ada rumusnya nggak sih, Pak? Kayak misalnya di mana yang harus di row berapa, terus misalnya kayak transit point yang ketiga di row ke berapa, kayak gitu-gitu? Kita ada standar basic point ship planner namanya. Jadi ship planner itu harus dia mengikuti dari stowage instruction dari ship owner, dari central plannernya dia. Oh gitu. Jadi bukan dari sini berarti? Kayak rumusnya, logiknya bukan dari control tower sini? Jadi central planner dia menentukan biasanya wilayah Asia berapa pelabuhan, dia tentukan by ini untuk pelabuhan ini. Teknisnya baru diserahkan ke kita. Oh gitu. General dia kasih gambaran. Tapi dia nggak harus di slot mana kan, yang penting pokoknya misalnya satu tujuan. Satu tujuan misalnya kayak row berapa tuh? 88, ya. 86, 84, 82. Jadi random mau di mana, yang penting pokoknya di daerah situ. Iya. Tapi basicnya berat harus di bawah. Nah, kalau misalnya contoh Pak, berat tapi dia transit yang pertama. Kan katanya kalau yang transit pertama harus di atas nih. Iya. Tapi dia yang paling berat. Itu harus kita informasikan ke yang chief officer-nya. Nanti dia akan main water balance namanya. Nanti akan diimbangin dengan air balas. Oh, oke. Dan itu biasanya volumenya nggak boleh banyak. Nggak boleh? Nggak Oh, boleh. paling cuma kayak berapa kontainer? Nggak boleh. Nah, kalau saya pengen nanya Pak, kayak Dangerous Goods sama Genco. Barang berbahaya. Ya. Nah, itu posisinya beda apa sama? Beda. Barang berbahaya di kapal pun dia punya storage sendiri. Di lapangan pun punya lapangan sendiri. Oh. Begitu juga river. River itu kan yang Iya. kontainer Kan yang harus ada listriknya. harus ada listrik, plugging. Plugging. Itu yang harus dengan suhu tertentu. Di lapangan kita, nah kayak ini river nih. Ah. Itu yang putih itu, Iya. yang ada kerangkengnya itu. Itu kan river semua. Nah, itu river karena dia harus butuh power Plugging. listrik. Di kapal pun juga seperti itu. Oh, berarti isinya river semuanya gitu ya? Karena power supply di kapal tidak semua buy ada. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Dangerous Goods gitu, kayak saya pernah dengar katanya Dangerous Goods taruh paling depan, taruh paling belakang, paling atas gitu ya? Iya, itu tergantung dengan spek kapalnya dia, tergantung dengan kapal. Oh, jadi setiap kapal yang masuk udah ketahuan nih, misalnya contoh SICT atau misalnya kayak Otelo, misalnya saya masih game Otelo, berarti udah ketahuan nih. Karena dia kan 4 hari sebelum sandar, dia sudah berikan namanya ship particular. Ship particular tuh kalau kita kayak di kampung tuh akte kelahiran lah. Kamu lahir di sini, ukuran kamu segini, panjang segini ya gitu. Nah itu detail di situ ada. Oh berarti ya teman-teman harus tahu bahwa kalau misalnya dari sisi pelabuhan itu super penting ya, maksudnya dari sisi IT-nya, terus dari sisi sistemnya, equipment-nya, terus dari sisi juga, ya. proses bilangnya apa ya, efisiensi di lapangan. Karena itu sebenarnya kalau dinyangkut satu tuh efeknya panjang ya Pak? Panjang sekali. Katanya bisa kemana-mana ya? Iya, panjang sekali. Aduh ampun deh. Kalau gitu ada lagi Pak, bisa dikulik apa cukup? Sebenarnya banyak. Seperti billing juga, kita pembayaran itu kan semuanya udah online. Ya billing. Ada tapi yang paling hanya yang bermasalah. Terus kayak get online. Get juga semua udah online. Oh, mungkin kita bisa ngebahas di topik yang berbeda ya. Seperti kayak kita planner, kita sudah tidak pernah ketemu yang namanya dengan pengguna jasa shipping layanan kali kita udah enggak ya? Enggak. Kita by email, by phone, by email, by phone. Oh, makanya di sini kita 24 jam standby di sini. Keren. 24 jam 7 hari nggak ada libur. Nggak ada libur.
Wah keren. Tapi kalau Makanya gitu teman-teman pekerja sip semua kerja sip. 3 sip. 3 sip. Keren banget sih. Saya pengen ngulik sih Pak, nanti turun ke lapangan kalau saya boleh. Kapan nih Pak nanti kita bahas Get? Karena Silakan. ini segmen menarik Pak. Karena saya juga sendiri ya kayak datang ke sini nanya-nanya juga. Oh begitu ternyata. Ya kurang lebih kayak gitu sih mungkin.